Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa di Sepekan Mitra Pos edisi hari ini, Minggu April 2021. Kami akan menyajikan berita seputar Karisidenan Pati dan Semarang dalam sepekan ini bersama saya, Atik Suliati. Inilah Sepekan Mitra Pos selengkapnya. Produsen jajanan tradisional di Kabupaten Pati mulai kebanjiran orderan menjelang bulan Ramadan. Permintaan produksi UMKM mengalami peningkatan hingga 3 kali lipat dibandingkan dengan hari biasa. Produsen jajanan tradisional di Kabupaten Pati mulai kebanjiran orderan menjelang bulan Ramadan. Bahkan permintaan produksi dari UMKM mengalami peningkatan hingga 3 kali lipat dibandingkan dengan hari biasanya. Produsen jajanan tradisional Muhammad Hadi mengatakan tingginya permintaan kue tradisional buatan rumah produksinya membuat ia dan karyawannya harus bekerja ekstra untuk memenuhi permintaan pasar. Pandemi COVID-19 seolah-olah tidak berpengaruh pada bisnis jajanan tradisional miliknya, mengingat jajanan tempo dulu selalu digunakan sebagai pelengkap untuk hajatan dalam budaya masyarakat. Ketika menjelang Ramadan, ia mampu memproduksi wingko hingga 70 kg, jenang 15 kg, waji 20 kg, dan madu mongso seberat 10 kg, dengan harga per kemasan Rp800 hingga Rp1.000. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati kembali membuka pendaftaran online Banpres Produktif Usaha Mikro atau dikenal dengan BLT UMKM tahap kedua. Pendaftaran dibuka pada tanggal 12 April 2021 hingga 22 April 2021 melalui laman online BPUM Dinkop Pati. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati kembali membuka pendaftaran online Banpres Produktif Usaha Mikro atau BLT BPUM UMKM tahap kedua. Pendaftaran dibuka pada tanggal 12 hingga 22 April 2021 melalui laman resmi BPUM Dinkop Pati. Hendri Kristianto, Kabid UMKM Dinkop UMKM Kabupaten Pati mengungkapkan pada periode ini pendaftaran hanya dibuka untuk calon penerima BPUM baru. Stimulus BPUM yang diberikan tahun ini mengalami pengurangan dari tahun sebelumnya, yaitu hanya sebesar Rp1,2 juta. Selain itu, BPUM tahap ketiga ini lembaga pengusul resmi hanya dari Dinas Koperasi dan UMKM. Berkedok jual beli arisan, seorang wanita diduga menggasak ratusan juta rupiah dari hampir 50 korban. Wanita berinisial SW ini melancarkan aksinya selama 1 tahun terakhir. Berkedok jual beli arisan, seorang wanita diduga merampas ratusan juta rupiah dari hampir 50 korban. Wanita berinisial SW ini melancarkan aksinya selama 1 tahun terakhir. Berdasarkan keterangan tersangka, Kasipidum Kejari Pati Firman Wahyu Oktavian mengatakan, SW hanya sebagai penyambung lidah dari Dirga yang merupakan bandar arisan. Firman juga mengungkapkan sebelum diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka, Dirga sudah kabur terlebih dahulu. Para korban akan diiming-imingi untuk membeli arisan dengan harga yang lebih murah, yaitu selisih 1 juta dari nominal arisan yang ditentukan. Namun sayangnya hingga saat ini, para korban tidak memperoleh uang yang dijanjikan. Tercatat 3 korban telah mengalami kerugian mencapai 56 juta rupiah, sementara para korban mengalami kerugian hampir 500 juta rupiah. Warga Desa Agung Mulya, Kecamatan Juwana dihebohkan aksi pembobolan kotak amal di Masjid Jami Al-Amin Kamis 15 April 2021. Pelaku yang diketahui seorang diri itu akhirnya berhasil ditangkap dan diserahkan ke pihak kepolisian. Warga Desa Agung Mulya, Kecamatan Juwana dihebohkan dengan aksi pembobolan kotak amal di Masjid Jami Al-Amin pada Kamis 15 April 2021. Kejadian tersebut dipergoki oleh seorang wanita saat pelaku sedang beraksi. Kejadian bermula ketika salah satu jamaah wanita bernama Tugira akan mengambil air wudhu untuk melanjutkan iktikaf sepulang mengaji Al-Quran selepas sholat subuh. Di saat yang sama, Tugirah melihat tingkah yang mencurigakan dari pelaku, di mana pelaku menggunakan sarung dan berdekatan dengan kotak amal yang telah terbuka. Ketika dilihat lebih dekat, ternyata pelaku bukan warga desa setempat dan telah mengambil sejumlah uang dari kotak amal tersebut. Agar pelaku tidak kabur, Tugirah bergegas menutup pintu gerbang masjid serta berteriak. Sontak teriakan tersebut mengundang perhatian warga untuk mendekat.
Kemudian pelaku mencoba kabur namun korban terjatuh dari motornya dan berhasil diamankan oleh warga sekitar. Berdasarkan keterangan pihak pengurus masjid, pelaku membawa obeng dan sebilah linggis kecil untuk melancarkan aksinya. Dinas Pertanian Kabupaten Pati melalui Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Tayu perkenalkan Desa Margomulyo sebagai sentra peternak itik. Dalam sehari, desa tersebut diakui mampu menetaskan 10.000 anakan itik usia sehari perharinya. Selain telur dan daging, sektor peternakan di Kabupaten Pati juga punya produk susu dari peternak lokal. Namun, produk susu lokal Pati baru bisa memenuhi kebutuhan di daerah saja. Dispertan Kabupaten Pati melalui BPP Kecamatan Tayu perkenalkan Desa Margomulyo sebagai sentra peternak itik. Sulhadianto, Koordinator BPP Kecamatan Tayu mengatakan di Margomulyo terdapat 46 peternak itik aktif yang dalam sehari mampu menetaskan 10.000 anakan itik usia sehari. Menurut warga Desa Margomulyo, usaha beternak itik dianggap tidak begitu sulit. Menurutnya, peternak meminimalisir resiko kematian itik dan mencari pakan alternatif saat harga pakan mahal. Saat pandemi COVID-19 melanda, Suldianto menyebut produktivitas para peternak tidak terganggu. Kendati demikian, ia mengaku harga komoditas itik sempat anjlok meski tak lama. Kendala distribusi keluar daerah saat PSBB juga tak ada lagi. Pasalnya, para petani sudah mengantongi surat izin melintas jalan dari dokter hewan. BPP Kecamatan Tayu secara berkala memberikan penyuluhan dan fasilitas kesehatan ternak agar produksi itik stabil. Informasi tadi sekaligus menjadi sajian akhir dari Sepekan Mitra Pos. Informasi mengenai berita dan kejadian terupdate sekarisidenan Pati dan Semarang dapat Anda akses di www.mitrapos.com. Kini saatnya saya Atik Zuliati beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.